Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita sesungguhnya adalah perjalanan menuju Allah. Dengan mempertahankan nilai-nilai Kristiani, melaksanakan kehendak Allah, dan berusaha menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Tak jarang dalam perjalanan tersebut kita mengalami apa yang saya sebut penyakit L. Lemah, letih, lesu, leles, lunglai, dan letoy. Hingga kita pun berteriak, capek deh. Mungkin capek deh ini menjadi guyonan, tetapi bagi orang yang mengalami sungguh capek hidup ini, mau apa lagi? Atau orang berkata pada tingkat yang lebih parah dan berkata, sakitnya di sini. Dan sungguh bagi orang yang mengalami, bukan lagi guyonan, sungguh orang mengalami sakit. Pada saat itu kita butuh diperbaharui, agar kekuatan awal muncul, semangat baru tumbuh. Yesus menetapkan Ekaristi untuk merestorasi hidup spiritual kita, agar kita dapat bertahan sebagai murid-muridnya. Melalui Ekaristi, Ia memberikan dirinya sebagai bekal perjalanan sebagai murid Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seorang pelayan restoran menawarkan menu kepada para tamunya, dan ia mulai berkata, silahkan, ini makanan enak-enak. Lalu sang tamu berkata, mahal sekali mbak. Ya, namanya juga enak, makanya mahal. Yang ini bagaimana mbak? Yang ini enak. Kalau yang itu enak juga, yang ini enak juga. Lalu tamu itu berkata, mbak pernah coba? Ya belum dok. Mana mungkin saya bisa kebayar segitu? Ya belum coba. Bagaimana mungkin tahu enak tetapi belum mencicipinya? Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman Yesus hidup di Palestina itu berat dan keras, berbatu-batu, berdebu, berbukit-bukit, dengan iklim yang panas dan kering. Biasanya rakyat mengadakan perjalanan dengan berjalan kaki. Hanya orang kaya atau saudagar yang mengadakan perjalanan dengan naik unta atau keledai. Bisa dibayangkan kalau mengadakan perjalanan, orang bisa sampai ke tujuan beberapa hari. Untuk itu diperlukan tempat menginap, berteduh, dan makan. Para pejalan kaki membutuhkan tempat istirahat. Biasanya pelayan langsung mencuci kaki para tamu yang kelelahan. Kaki direndam air hangat, dipijit-pijit, seperti refleksi saat ini. Hingga terjadi pemulihan, ada restorasi, ada pembaharuan kekuatan, agar bisa melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Dari situlah kita kenal kata restoran, tempat makan untuk memulihkan kekuatan, menghilangkan rasa lapar. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu makna Yesus membasuh kaki para rasul adalah melepaskan rasa letih para murid dan memberi kekuatan baru lewat perjamuan. Makanan dan minuman yang disajikan dalam restoran Yesus adalah menu yang paling dibutuhkan oleh murid agar dapat meneruskan perjalanan perutusannya yang kelak akan dipercayakan Yesus. Menu yang disajikan oleh Yesus adalah apa yang paling mahal, yaitu hidupnya sendiri. Inilah tubuhku, inilah darahku. Siapa yang telah menyantapnya dapat melaksanakan apa yang Tuhan minta, yaitu meneruskan perjalanan, melayani sesama, mewujudkan kasih, menghadirkan Allah. Kata Yesus, jikalau aku membasuh kakimu, aku
yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saudara-saudari yang terkasih, ada acara kuliner di televisi banyak sekali, antara lain OK Food, Demen Makan, Detektif Rasa, Wonder Food, Master Chef, dan lain-lain, baik di TV lokal, nasional maupun internasional. Apa yang kita rasakan ketika kita nonton sajian enak tanpa kita makan? Seperti pelayan menyajikan dan tahu enak, tetapi tidak pernah merasakan enak. Saya search di internet, ada banyak restoran yang menyajikan makanan mahal-mahal. Satu contoh, Las Vegas, $5.000 untuk satu orang. Di Salerno, $9.315 untuk satu orang. Dan yang termahal di Footrest Resort and Spa Sri Lanka, $14.500 untuk sajian makan satu orang. Apa rasanya? Mungkin bagi orang yang pernah asa gaya saja, pernah makan di situ. Orang miskin tak bisa makan, atau orang yang punya uang pun kalau sakit tak bisa makan juga. Ekaristi bisa dimaknai juga sebagai restoran spiritual bagi para murid Yesus. Bagai restoran enak yang dicari dan dinanti hingga orang antri. Ekaristi pun dinanti dan dicari oleh kaum beriman yang sedang berziarah di dunia ini. Yang menjamu kita istimewa, Yesus. Ia menjadi tuan rumah yang menjamu di restoran itu. Maka sebagaimana kita diundang, kita memberi hormat kepada tamu itu. Dan ketika perayaan Ekaristi kita juga memberi hormat. Macam-macam reaksi kita, tergantung kita menanggapi. Ada orang kaget karena bunyi kering, memberi hormat. Apa yang kita? Apakah sungguh kita memberi hormat kepada Yesus yang hadir di sini? Di mana hati budi kita? Pernah terjadi suatu saat ada seorang ibu yang menyembah, membawa dua anak, anaknya ribut, menyanyi, waktu kering, ibunya menyembah, langsung begitu menyembah lagi. Bagaimana mungkin seorang yang sungguh menyembah, menghormati, pada saat yang sama menyakiti anak? Tanpa Ekaristi kita tidak mungkin hidup sebagai murid Yesus yang sejati. Melalui Ekaristi kita diteguhkan oleh Tuhan yang kita imani dan kita ikuti. Yesus mewariskan kepada kita malam ini apa yang sungguh kita butuhkan, yaitu bekal rohani yang mutlak untuk hidup. Yesus berkenan menyatu dalam diri kita agar kita kuat melaksanakan perutusannya. Harga menunya sangat mahal, tak terbayar, maka tidak ada harganya. Oleh karena itu, semua orang boleh hadir dalam restoran Yesus dalam perjamuan Ekaristi. Siapapun boleh datang, siapapun boleh ikut menyantap. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjadi tamu yang menikmati Ekaristi sebagai santapan yang kita rindukan saat ini. Jangan sampai kita hanya menjadi seperti pelayan restoran atau penonton TV yang tidak pernah menikmati menu nikmat yang disajikan dalam Ekaristi. Sakramen Ekaristi luar biasa. Segala sesuatu bisa diganti dalam teknologi yang baru. Doa, puji-pujian, membaca kitab suci. Tetapi ikut serta di dalam perayaan Ekaristi tidak bisa tergantikan tanpa kehadiran kita di situ. Mudah-mudahan saat kita di rumah ini streaming, ada saat kita memaknai kembali Ekaristi, merindukan Ekaristi, sehingga pada suatu hari sungguh dapat menikmati Ekaristi itu dan menghormati Yesus
yang menjadi tuan rumah sekaligus menjadi santapan dalam Ekaristi. Jika kita mengalami bahwa Ekaristi sebagai restoran spiritual yang tanpanya kita mati, yang tanpanya kita letih, lesu, lemah, tak berdaya, tentu ketika saatnya tiba, kita boleh ada kesempatan Ekaristi. Kita akan selalu berusahakan untuk bisa makan dalam restoran tersebut, berapapun harganya, apapun usaha yang harus kita lakukan. Mari kita rindukan Ekaristi, dan ketika saatnya nanti tiba ada kesempatan Ekaristi, mari kita sungguh-sungguh Ekaristi sebagai warisan yang sangat berharga dari Yesus, yang memberikan kepada kita dirinya agar kita kuat dalam perjalanan menghadirkan Allah, menyelamatkan diri, membahagiakan kita semua, menunjukkan kasih satu sama lain. Saudara-saudari yang terkasih, biasanya setelah homili ada pembasuhan kaki. Hari ini tidak ada. Bagi saudara-saudari yang menyiapkan sesuatu di rumah, saya akan memberikan waktu beberapa menit untuk saat-saat ini. Bagi yang ingin membasuh kaki satu sama lain, silahkan. Bagi yang ingin membasuh tangan satu sama lain, saya persilahkan juga, silakan. Bagi yang tidak, duduk. Jadikanlah hari ini sebagai momen rekonsiliasi, momen perdamaian, saling memaafkan, saling mendoakan, saling meneguhkan, dan saling menguduskan. Jikalau mungkin, hadirkanlah orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Maafkanlah ia. Hadirkanlah orang-orang yang telah kita sakiti. Mohon ampunlah pada Allah untuk mereka. Silahkan saling mendoakan, saling membasuh satu sama lain.